wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, apakah sudah siap untuk menuntut ilmu hari ini? Kepalkan tangan dan katakan saya siap. Nah, mari kita lihat video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar kembali pembelajaran IPA di tema yang baru, yaitu tema 7. Sebelum saya memulai membahas pembelajaran hari ini, kita awali dulu ya dengan membaca doa akan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan mempelajari sifat-sifat benda. Nah, benda ini ada apa? Benda apa saja? Yang pertama ada yang namanya benda padat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ada kayu, ada batu. Kemudian ada apa lagi? Ada meja, kursi, pensil, buku, dan lain sebagainya. Benda yang kedua adalah benda cair. Contohnya air, minyak, kecap, dan sirup. Kemudian ada juga benda gas. Benda gas ini seperti udara. Sekarang kita akan membahas sifat-sifat benda. Yang pertama ada benda padat. Benda padat ini ciri-cirinya bentuk dan ukuran benda padat tidak dipengaruhi oleh bentuk wadahnya. Contohnya seperti apa? Jika anak-anak memiliki pensil tersebut ada di dalam kotak pensil, maka bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti pensil. Kemudian jika pensil tersebut dikeluarkan dari kotak pensil, bagaimana bentuknya? Bentuknya tetap adalah pensil. Yang kedua, bentuk benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu. Nah, ini bentuknya bisa diubah seperti di apa? Dipahat, digergaji, dan lain sebagainya. Sifat benda selanjutnya ada benda cair. Yang pertama, bentuk benda cair tidak tetap, tetapi selalu mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya apa? Contohnya, air yang berada di dalam botol bentuknya akan seperti botol. Tetapi jika air tersebut kita pindahkan ke dalam sebuah baskom, maka bentuk air seperti apa? Menyerupai seperti baskom. Itulah yang dimaksud dengan bentuknya selalu mengikuti wadahnya. Sifat kedua, benda cair menekan ke segala arah. Contohnya, jika ada air yang jatuh, air tersebut akan apa? Melebar ke kanan, ke kiri, ke samping. Nah, inilah yang dimaksud menekan ke segala arah. Semakin rendah air, maka akan semakin tinggi tekanannya. Sifat selanjutnya, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya apa? Air terjun, kemudian air hujan. Sifat selanjutnya, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Ya, coba diperhatikan anak-anak, benda cair bisa air, sirup atau yang lain. Ketika tenang, permukaannya akan selalu
berbentuk datar. Selanjutnya, benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Nah, ini misalnya kita membasahi sebuah baju. Nah, maka baju yang kering akan menjadi basah. Dari mana air bisa masuk ke baju? Melalui celah-celah kecil yang ada di dalam baju, sehingga menyebabkan baju menjadi basah. Ciri-ciri terakhir, benda cair melarutkan zat tertentu. Nah, kalau kita membuat teh, membuat kopi, gula akan larut di dalam air. Inilah yang dimaksud benda cair melarutkan zat tertentu. Benda selanjutnya yang kita bahas adalah benda gas. Contohnya yang pertama, benda gas mempunyai bentuk dan volume sesuai dengan wadahnya. Benda gas yang ada di dalam balon bentuknya akan seperti balon. Benda gas yang ada di dalam sebuah ban maka bentuknya akan menyerupai ban tersebut. Selanjutnya ada benda gas. Benda gas menekan ke segala arah. Nah, ini sama seperti tadi. Jika dalam balon, maka gas yang ada di dalam balon itu akan memenuhi semua ruangan. Ini maksudnya menekan ke segala arah. Yang ketiga, benda gas terdapat di segala tempat. Jadi dimanapun ada benda gas. Coba kita lihat gambar perubahan wujud benda. Ada mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublin, dan mengkristal. Nah, kita akan membahas satu persatu bagaimana wujud benda bisa berubah. Yang pertama ada membeku. Merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Contohnya, air yang dimasukkan ke freezer, kemudian ada larutan agar-agar yang mengeras ketika sudah dingin. Mencair merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Contohnya es krim yang meleleh dan lilin yang meleleh ketika terkena panas. Menguap merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya, air yang direbus lama-kelamaan akan habis, dan parfum yang disemprotkan ke ruangan. Mengembun merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Contohnya, titik-titik air pada daun di pagi hari. Dinding luar gelas yang berisi es akan tampak basah. Perubahan wujud selanjutnya ada menyublim. Merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Contohnya adalah kapur yang disimpan di lemari. Ada mengkristal atau mendeposisi. Merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Contohnya, gas karbon dioksida yang dibekukan menjadi es kering. Nah, itulah tadi 6 perubahan wujud benda. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran tematik hari ini. Tugas anak-anak, sebutkan masing-masing 5 contoh dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan materi hari ini. Jangan lupa ya anak-anak, kerjakan tugas hari ini dan dikumpulkan ke guru pelajaran masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan di rumah.
Terima kasih, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Jawab salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.